Mic-nya dimatiin aja ya, biar enggak. Oke, baik. Itunya dimatiin aja, speakernya. Di kecilin. Emailnya apa? Kalian? Saya invite ini. Kalau Abiyu apa? Bihu.muhammad. Oke, Dimas? Trilogi aja. Boleh. Dimas? Nyambung? Nugroho? Cuno 5. Oke, satu lagi. Desmita. Desmita.aprilia@trilogi.ac.id. Nih ya. Sharing. Nanti akan masuk ke email kalian invitation untuk hari ini ya, beserta dokumen-dokumen yang saya share ya. Nanti dokumennya ada di attachment-nya ya, masuk ke email kalian. Coba cek email masing-masing masuk ya, itu ada attachment-nya, ada file ya. Nanti kalau Dimas atau Desmita ngerekam, tolong nanti link rekamannya kirim ke saya, nanti saya akan masuk ke attachment ke sini. Jadi di setiap attachment Meet kita akan selalu ada dokumen-dokumen yang memang jadi rekaman ini ya, diskusi kita. Ya. Ini aja link Google Drive juga boleh, nggak masalah. YouTube juga boleh. Nanti linknya kita masukin ke attachment ini. Attachment di apa namanya nih? Google Calendar. Oke, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertemuan pertama ya. Jadi memang topik kita ini adalah bagian dari penelitian Pak Yanda. Ini sudah mulai dari tahun lalu. Saat itu menjadi skripsi dari Mas Yusuf Maulana Akbar. Ya, kenal kan Mas Yusuf? Oh ya. Nah, jadi Mas Yusuf ini udah lulus tahun ini wisuda. Nah, sehingga kelanjutannya adalah sebenarnya kelanjutannya kemarin ada 3 mahasiswa lagi, tapi udah lulus juga. Itu Mas Faiz, kemudian Mas Faiz itu dari CCIT, kemudian ada Mas Yoga, kemudian ada Adel juga udah lulus. Nah, ini topiknya adalah kata kuncinya ini ya, underactuated zones ya. Saya ceritakan dulu apa itu underactuated zone, kemudian saya akan ceritakan penelitian apa sebenarnya dilakukan oleh Mas Yusuf, kemudian nanti turun ke kalian. Ya. Nah, saya masuk dulu ke sini. Ini paper kalau dibaca cukup jelimet, tapi saya mau masuk dulu ke bagian yang sini, yang ada gambarnya.
Ya. Ini adalah layout dari perpustakaan trilogi. Ya. Trilogi di mana nomor 2 itu adalah pintu masuk. Jadi kalau kita melihat ini atas itu adalah depannya perpustakaan. Ini ya, ini nomor 2 ini pintu masuk. Kalau kita belok ke sebelah sini ya, ke kanan layout atau dari kiri ruangan itu adalah ruangan BEM. Nomor 3 ini ruangan BEM. Ya, ini layout seperti itu. Nah, ketika masuk ke dalam, ini ruangan tengah itu nomor 5. Ruangan tengah nomor 5, kemudian nomor 4 ini BI corner. BI corner. Nah, di sebelah BI corner ada ruangan staff. Ya. Nah, di sebelah dari ruangan nomor 5 ini ada ruangan skripsi. Buat naruh buku-buku skripsi ya. Kemudian yang nomor 7 ini ruangan staff juga. Sekarang jadi ruangan kelas online. Di belakang ini rak buku. Ya. Jadi kita visualisasinya sama dulu deh. Ya, kampus trilogi ya dalam hal ini perpustakaannya ini menggunakan konsep yang disebut dengan zona underactuated. Apa sih zona underactuated? Zona underactuated itu adalah zona yang terdiri dari ruangan-ruangan dengan memiliki lebih dari satu ventilasi pendingin. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat di sini, ya, ini ada 2 ventilasi. Ya. Ini ventilasi pendingin. Ya, ini adalah untuk exhaust. Itu adalah ventilasi yang akan mengeluarkan udara dari ruangan ke luar. Ya, ini adalah ventilasi pendingin. Nah, kalau di perpus, kita perhatikan di nomor 4. Ya, di nomor 4 itu ya, ada 3 ventilasi pendingin. Ya, 3 ventilasi pendingin. Artinya, satu area ini ya memiliki lebih dari satu ventilasi. Nah, ruangan yang memiliki lebih dari satu ventilasi ya dan keberadaan orang di dalamnya itu tidak dapat ditentukan. Disebut dengan Maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya itu ruangan kelas, ya ruangan kelas itu kan sudah diketahui berapa maksimal jumlah orang yang ada di situ. Ya, ruang rapat begini ya, sudah diketahui berapa jumlah orang yang akan ada di dalam sini. Tapi ada zona-zona yang memang jumlah orang itu kita nggak bisa prediksi. Ya, contohnya seperti ini nomor 4. Kemudian juga kalau kita perhatikan lobby yang di bawah itu juga nggak bisa diprediksi berapa jumlah orang yang ada di situ. Nah, pertanyaannya adalah ini ventilasi udara dingin ini adalah ventilasi AC sebenarnya. Ventilasi AC. Kalau kita tahu AC yang split, yang pakai remote, ya itu kan dia hanya satu ventilasi. Nah, kalau ventilasi udara dingin lewat atap seperti ini, itu AC-nya AC sentral. AC sentral. Jadi AC sentral itu dia mengalirkan udara dingin ke beberapa ruangan dengan menggunakan ventilasi atap. Nanti saya ajak main-main AC sentral ada di belakang. Sentral dari situ. Nah, auditorium itu juga sama menggunakan ventilasi AC atap namanya. Ceiling air conditioner atau centralized air conditioner. Nah, jumlah volume udara yang dikeluarkan oleh ventilasi ini itu jumlahnya sama di setiap ventilasi itu. Jumlah volume udaranya ya. Volume udara itu kan seberapa besar udara yang dialirkan. Itu jumlahnya sama. Ya, satuannya apa Pak? Satuannya itu berbagai macam. Ada yang satuannya itu liter kubik, ya berbagai macam ya. Jadi volume udara itu jumlah udara yang dialirkan. Ya. Nah, ini kejadiannya adalah setiap ventilasi udara ini jumlah volumenya sama. Jumlah volumenya sama. Sedangkan dalam interval waktu tertentu, ya, misalnya pagi hari,
Pagi itu jam 8 misalnya sampai jam 9. Di sini sepi, nggak ada orang. Nanti ramenya jam 10 sampai jam 12. Sepi lagi sampai jam 1. Rame lagi sampai jam 3. Artinya apa? Artinya ada interval waktu tertentu yang nggak ada orang di situ. Sedangkan udara tetap mengalir. Mengalir dengan volume yang tetap. Ya kalau misalnya kita bikin aja misalnya range nilai 0 sampai 10 deh. Volumenya yang dialirkan 5 misalnya. Dia akan mengalir 5 terus. Sedangkan kebutuhan pendinginannya, kebutuhan untuk didinginkannya itu adalah berdasarkan orang yang ada di sana. Let's say misalnya di nomor 4 itu ya, di ventilasi 1, 2, dan 3, sini ya, pertama, 2, dan 3. Ada nih orang, Pak, tapi adanya di yang kedua. Yang ke 1 sama ketiga jarang. Misalnya, dari jam 8 itu ternyata ada orang, tapi di sini sama sini jarang. Nanti jam 10 beda lagi. Yang di bawah yang banyak, yang di sini jarang. Bayang nggak? Nah, itu kan sering terjadi. Nah, ini oleh penelitiannya Mas Yusuf sudah dianalisis. Nih, ini Mas Yusuf nih penelitiannya. Dianalisis. Nah, ini dianalisis sama dia, hasilnya ini bawah. Ini ada interval waktu yang kita amati. 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam. Ternyata dari rentang waktu yang dianalisis terhadap semua ventilasi yang diobservasi itu memiliki nilai yang berbeda. Artinya apa? Artinya setiap area ventilasi ini punya kepadatan yang berbeda. Ya. Kalau itu misalnya mencapai nilai 1, berarti dia daerah itu atau area itu padatnya di interval waktu per 1 jam. Misalnya ventilasi C. Tapi di ventilasi G misalnya gitu ya, dia per 15 menit sudah padat nih. Artinya apa? Banyak kegiatan orang di area ventilasi G setiap 15 menit. Ini skripsinya Mas Yusuf. Jadi dia menganalisis setiap area ventilasi itu, ya, itu tingkat kepadatan orangnya itu di interval waktu yang keberapa? Dari 5 menit, 15, 30, 1 jam. Deskripsinya Mas Yusuf. Nanti bisa diketahui, oh area ventilasi A atau ventilasi B atau ventilasi C itu kita tahu padatnya di interval waktu setiap 1 jam. Ini udah terbit papernya. Tentu Mas Yusuf nggak sendiri. Idenya dari saya. Kemudian beberapa bagian saya yang nulis. Jadi dalam hal ini mahasiswa tidak menulis sendiri, saya nulis. Nah, ini bagian dari S3 saya juga. Oke. Nah, kita balik ke sini. Itu Mas Yusuf observasinya di ruangan nomor 5. Nomor 5. Ini. Yang diobservasi nomor 5. Satu area. Nah, yang akan kita observasi untuk skripsi angkatan ini adalah yang nomor 4. Nomor 4. Nah, cuman apa nih Pak yang mau kita lakukan? Atau problemnya apa sebenarnya? Perbedaannya apa? Iya. Tetap satu tema yang sama, cuman apa yang mau dilakukan dari Desmita, Dimas, Abiyu, dan Sandi. Oke. Ya. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Saya akan liatin dulu layout nomor 4.
Jadi sebenarnya skripsi ini juga dikerjakan bareng-bareng sama anak DP, desain produk juga. Skripsi juga, berarti ya. Nah ini denahnya ini adalah denah untuk BI Corner. Kelihatan ya? Ini BI Corner. Jadi kan kita kalau dari depan kan masuk sini ya, pintu kaca ya. Nah ini BI Corner di sini. Nah BI Corner ini dia ada 3 zona. Zona A, B, dan C. Ini kan tampak samping. Kalau kita lihat di atasnya, dia begini nih. Zona 1, zona 2, dan zona 3. Nah, setiap zona itu ada ventilasinya. Artinya, satu ventilasi itu buat mengcover satu area zona. Kalau satu ini mati, di zona 1 misalnya, maka area zona 1 itu akan terasa lebih panas dari zona 2 dan zona 3. Gitu juga sebaliknya. Nah, namun keadaan yang ada sekarang, itu setiap zona, itu volume udaranya sama. Volume udara yang dihasilkan dari ventilasi ini sama. Nah, sekarang kita pengen buat, ya kita pengen analisis kebutuhan udara di setiap zona. Kenapa harus dianalisis, Pak? Kenapa harus kita analisis? Kenapa perlu dianalisis kebutuhan udara di setiap zona? Karena ya kalau menggunakan kondisi yang sekarang, yang dimana setiap zona itu jumlah udaranya sama yang dialirkan, itu boros energi. Kenapa? Karena ya, energi yang dikeluarkan oleh ventilasi ini untuk mengalirkan udara dingin itu sama di setiap zonanya. Cost-nya sama, energinya sama, watt-nya sama. Ini kan perangkat elektronik semua, ini kan memiliki energi dan beban listrik. Watt kalau kita pakai lampu kan ada wattnya tuh, kita colok. TV itu ada wattnya kan. Nah, jadi setiap ventilasi ini ada watt, ada energi yang dihasilkan untuk bisa mengeluarkan udara dingin. Jumlahnya sama saat ini. Dari pagi sampai sore, operasionalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sama. Sedangkan tadi kita diskusikan ya, hasil dari penelitian Mas Yusuf, terbukti bahwa ya ada waktu-waktu tertentu yang memang tidak ada orang, sehingga penggunaan ventilasi ini dalam hal mengalirkan udara dinginnya itu bisa lebih dioptimalkan. Jadi kalau kita lihat sekarang di bawah, itu dia mengalir 100% udara dingin itu. 100% mengalir. Artinya kalau kita bikin range 0 sampai 10 nilai, itu nilai 10. Nah, sedangkan nilai 10 itu adalah udara dingin yang dibutuhkan untuk full capacity. Artinya apa full capacity? Full capacity itu artinya ketika di zona itu ada orang dalam kondisi full. Misalnya zona 1 ini fullnya 6 orang misalnya gitu ya. Atau 10 orang misalnya. Maka ya udara yang dikeluarkan itu masuk 10 orang. Tapi masalahnya sekarang yang dialihkan tuh untuk 10 orang, tapi orangnya nggak nyampe 10 di zona itu saat itu di jam itu. Nah, orangnya cuma 2, 3, nyampe Pak 10, tapi di jam 10, jam 11, jam tertentu, peak time-nya di jam tertentu. Nah ini kejadiannya seperti itu. Nah itu gimana kita harus menganalisis ini Pak? Ini kita akan mencoba menggunakan AI, machine learning untuk menganalisis
atau memprediksi lah, lebih tepatnya lebih ke prediksi kebutuhan udara dingin berdasarkan interval waktu. Jadi kata kuncinya udara dingin berdasarkan interval waktu di underactivated zone. Zona underactivated itu adalah zona ya yang memiliki multiventilasi dan jumlah orang yang ada di dalamnya dalam satu waktu tidak dapat ditentukan secara pasti. Itu definisinya. Karena ada zona yang memang jumlah orang bisa ditentukan secara pasti. Contohnya ruang dosen. Contohnya lagi ruang kelas, ruang adat. Jumlah orangnya bisa ditentukan. Tapi ada area atau zona yang orang itu tidak ditentukan dalam waktu tertentu. Dia bisa berubah dinamis. Lobby, koridor, pustakaan termasuk salah satunya. Nah, itu underactivated zone ya. Jadi zonanya itu tidak dapat diprediksi jumlah orang di dalamnya, dan di zona itu terdapat multiventilasi. Karena ada juga zona yang dia ventilasinya satu doang, cuma satu. Kayak gini nih, ini cuma satu. Jelasnya macam ini doang, udah nggak ada lagi. Ini exhaust. Exhaust. Nah, di ruang 4. Yang ruang 4 ya. Oh yang dianalisis sama Mas Yusuf di ruang 5. Nah, kita udah. Tapi itu ventilasinya banyak, ada 8. Kalau itu saya bawa untuk kalian berat, makanya saya tarik ke ruangan 4 yang cuma ada 3 ventilasi. Biar tidak terlalu banyak. Nah, ini contohnya. Ini adalah sistem pemipaannya, pipanya. Jadi ini jalur pipanya. Kalau yang biru ini udara masuk dari luar ya, udara dingin masuk. Yang merah ini exhaust, udara keluar, udara panas keluar. Ini di perpusada. Jadi nama instalasi AC sentral itu pasti selalu ada untuk masuk dan keluar. Selalu ada. Gitu. Ya. Ini ya, ini udah seperti ini. Dia masuk, dia keluar. Masuk, dia keluar. Nah, ada mesin yang bertugas untuk generate udara dingin. Ini namanya mesin AHU, Air Handling Unit. Ini ada di belakang. Tadi yang dibilang belakang. Ini gambarnya disederhanakan. Sebetulnya kompleks. Karena pipanya kan di berbagai, pipanya banyak dan areanya juga tersebar. Tapi ini disederhanakan untuk yang ruangan 4 yang diobservasi. Oke, nah, mulai kebayang ya. Jadi saya overview dulu apa itu underactivated zone, saya overview dulu apa itu AC sentral. Ya, sentral itu yang disebut sentral itu mesinnya, mesin pendinginnya sentral. Nah, nanti ada pipa-pipa nih yang masuk ke ruangan-ruangan. Biasa ada pipa. Nah, permasalahannya sekarang adalah, tadi saya bilang ya, jumlah udara yang dialirkan ke setiap zona ini sama volumenya saat ini. Dari pagi sampai sore. Sedangkan kondisi setiap zona itu berbeda. Kondisi apanya? Kondisi kebutuhan udara dingin. Ada di mana waktu tidak ada orang. Tapi udara yang ada tetap banyak. Artinya kan energinya boros. Wattnya tetap terhitung. Kayak gini aja, TV dinyalakan nggak ada yang nonton. Nah, kira gitu. Dari pagi sampai sore, TV-nya nyala, kagak ada yang nonton. Nah, kira-kira gitulah. Ya. Nah, sekarang kita mau coba nih. Kalau dimatikan gimana? Nggak bisa dia dimatikan. Sentral. Beda sama split begini.
Nah, yang ada apa? Diatur volumenya. Sekarang saya masuk ke bagian kedua. Bagian pertama udah oke ya, tentang underactivated zone. Nah, yang kedua adalah tentang alat pengatur volume AC sentral. Namanya itu variable air volume. Saya cari yang sederhana, yang mudah dipahami. Oke. Oh, stop. Caption mati dulu. Business. Oke, saya kasih lihat dulu. Ini tadi kita bicara zona ya. Nah, ini adalah zona. Sebetulnya ada yang namanya ini digunakan untuk mengatur volume udara yang mau dialirkan. Sistem atau cartridge dia menerima udara dari mesin aku yang berarti masuk ke sini. Sampai di sini diatur ulang berapa volume yang mau dialirkan. Nah, kalau di contoh ini satu CFD itu 3 zona. Tapi kalau saya lihat di belakang ada satu CFD juga 1 zona. Tapi kita akan masuk yang satu itu 1 zona. Kayak gini dia. Ini satu VIP 1 zona. Yang tadi itu 1 VIP 3 zona. Ini 1 zona. Ulangi VIP itu adalah air volume untuk mengatur isi dalamnya. Di dalamnya ada motor, dinamo itu. Kemudian ada semacam kartu pembuka, namanya bebas. Gambaran seperti keran. Kalau kita keran air itu kan kalau kita buka, airnya habis semua kan. Kalau kita kecilin, lama-lama kecil kan volume airnya. Ada itu. Cuman yang ini kartunya untuk mengatur udara. Jadi kalau dibuka, udaranya besar, semakin dikecilin, udaranya semakin sedikit. Oke. Jadi kalau kita bikin 0 sampai 10 berarti full kita yang masuk. Jadi kalau kita mau kecilin, ya berarti kan volume kartunya dikurangi dari 5 menjadi 3 menjadi 2 gitu kan, sehingga udaranya yang keluar itu sedikit. Cartridge seperti itu. Nah, dia saat ini di BFP Mobil yang ada sekarang di itu menerima input dari sensor suhu, dari temperatur. Jadi sensor suhunya berapa, dia untuk men-setting seberapa besar buka temperaturnya. Kalau udah panas, temperaturnya di stabil. Kalau udah dingin, temperaturnya kecilin. Ini existing. Ya. Nah, problemnya alat ini ya, hanya mendeteksi dari suhu. Ya, hanya suhu. Sedangkan ya, yang namanya keberadaan orang
itu suhunya tidak sama dan tersebar. Contoh, berdiri di sini, suhu saya banyak 30, maka area dekat saya 30. Sedangkan sensor kalau di tengah-tengah, dia nggak akan bisa deteksi saya di sini. Sedangkan kalau ketika kita sama sensor, makanya terdeteksi dulu dari kalian. Artinya apa? Di sensor ini punya batasan, dia bisa mengcapture seberapa banyak orang yang di dalam itu. Karena setiap orang yang ada di ruangan dia butuh udara. Nah, maka input ke dalam CFP box ini nggak cukup kalau hanya dimasukin. Maka harus ada input berapa orang yang ada di sini. Jumlah orang yang ada di area di waktu tersebut. Misalnya kita seperti jadi jam 8 sampai jam 8 menit pertama. Berapa orang di area sini? Ini dan sini. Kebayang? Nah, itu problem yang pertama. Problem yang kedua adalah orang ini kan yang ada di sini misalnya 3 orang. Dia kan nggak cuma duduk diam. Ada yang dia baca, ada yang dia sambil ngerti, ada yang dia mungkin ngobrol, ada yang dia misalnya tertidur misalnya gitu. Nah, setiap aktivitas orang ini itu punya beban panas yang berbeda. Orang yang diam membaca buku itu beban panasnya berbeda sama orang yang sedang ngobrol. Berbeda beban panasnya dengan orang yang sedang tertidur. Berbeda dengan orang yang beban panasnya sedang tertidur. Artinya aktivitas orang itu juga mempengaruhi beban panas yang ada di ruang. Yang pertama dari jumlah orang, kedua aktivitas. Yang ketiga adalah perangkat elektronik yang digunakan. Jadi orang yang misalnya dia cuma duduk baca, itu beban panasnya nggak sama dengan orang yang duduk baca. Karena ada panas berbeda. Beda juga sama orang yang duduk pakai laptop dan pakai handphone. Beda lagi sama orang yang duduk pakai handphone. Jadi yang ketiga variabelnya adalah perangkat elektronik. Yang pertama dari jumlah orang, kedua aktivitasnya, dan perangkat elektronik. Nah, asosiasi standar beban panas di Amerika namanya ASHRAE Standard itu merilis sebuah dokumen. Dokumennya ini. Tahun 2010 dirilis ya Amerika ASHRAE Standard. Nanti bisa dicari ininya panjang. American National Standard ya membuat satu konsensus atau konsensi tentang thermal namanya standar thermal environmental condition for human. Ini beban panas dari seseorang, dari occupant itu orang. Human occupancy berarti keberadaan orang, aktivitasnya. Nah, nanti saya share dokumen ini. Di sini dirilis nilainya. Disebutnya metabolic rate. Beban dari metabolik, beban panas. Menyebutnya beban panas atau beban kalor. Nah, ini orang tidur itu nilainya berbeda sama orang yang sedang jalan tuh. Berbeda sama orang yang sedang nulis, typing itu ngetik. Yang berbeda kan ya? 65, ini 40. Nah,
kan, di bawah tuh. Ini nilai beban panasnya. Karena beban panas ini akan menjadi input untuk menentukan seberapa besar volume udara yang mesti dialirkan di ruangan tersebut. Nanti rumusnya akan saya kasih. Ini saya dulu overview dulu materinya. Ya. Nah, jadi berbeda tuh, ya kan? Orang duduk, diam, berdiri, tidur dan seterusnya. Jadi balik lagi ke sini, ya. Sehingga input temperatur saja itu nggak cukup untuk menganalisis kebutuhan udara dingin dari suatu zona. Jadi ada jumlah orang, aktivitasnya, dan perangkat elektronik yang digunakan. Ada 3 ini. Nah, ya. Nah, sekarang kita mau ngapain, Pak? Yang pertama adalah kita mau menganalisis seberapa besar volume udara yang dibutuhkan. Berarti kan prediksi volume udara. Nanti itu bagiannya Mas Biu. Terus kemudian yang kedua, seberapa besar bukaan katup VAV box ini, ya, atau persentase bukaan katupnya. Nanti itu Mas Dimas. Kemudian seberapa besar watt atau energi yang digunakan, wattnya, itu nanti Bismita. Jadi pekerjaan ini bareng-bareng sebenarnya, hanya output yang beda. Kalau Mas Abyu volumenya, Mas Dimas lebih ke persentase bukaannya, seberapa persen dia harus dibuka, 100% kah, katup yang warna ini, hitam ini, 100% berarti kebuka full, kalau 50% berarti setengahnya. Gitu. Jadi identifikasi energi sistem itu maksudnya berapa persen bukaannya itu ya? Iya, itu satu. Nah, kalau yang Mbak putaran motor. Putaran motor itu yang tadi, katup ya. Kalau saya identifikasi energi sistem. Oh, kamu energinya, berarti kamu yang wattnya tadi, berarti kebalik ya, berarti kamu wattnya, Mbak Desmita yang putarannya ya, pembukaannya itu. Bareng. Nah, oke. Kita ada satu lagi nih, siapa? Mas Sandi. Nanti Mas Sandi dengar saya ya. Halo. Halo. Sandi, halo. Suara saya masuk nggak, Sandi? Masuk. Masuk ya, tapi di saya nggak. Ya udah. Nanti buat Mas Sandi lebih kepada kebutuhan oksigennya nanti. Jadi setiap orang yang ada di sini ya, selain jumlah udara yang dibutuhkan, tentu ada level oksigennya. Oksigen yang dibutuhkan. Nanti oksigennya ada rumusnya sendiri. Jadi Mas Sandi, oksigen yang dibutuhkan ya di setiap zona itu, kemudian Abio volume udaranya, kemudian Mas Dimas tadi energinya Mas Dimas ya, lagi berarti wattnya. Kalau Mbak Desmita lebih ke putaran motornya atau tadi ya bukaan katupnya itu. Nah, oke. Untuk sampai ke sana ada data yang sudah dikumpulkan oleh skripsi yang sebelumnya. Tapi datanya masih mentah. Kemarin bantuan juga kamu ya. Ais ya, belum selesai itu. Makanya sini aja diselesaikan, di sini aja, di skripsi ini aja lah. Datanya seperti ini. Datanya ini sudah dikumpulkan dari September sampai Desember. Ya. Dari perilaku orangnya ya, dan kondisi suhu, kelembapan di dalam ruangan ataupun di luar. Saya bukain dulu satu contoh datanya. Nanti ini kita data direkap ya. Ini kita rekap dari September sampai Desember. Nah, maka nanti sebagai tugas nih. Misalnya untuk
Karena di sini ada 4 orang, berarti nanti untuk Mas Abiyu September sampai Oktober dari zona yang pertama. Kan ada 3 zona tadi ya. Mas Abiyu September sampai November. Mas Dimas September sampai November untuk zona 2. Nanti ada zona 2. Saya lihatin. Mbak Desmita September sampai November zona 3. Sedangkan Mas Sandi khusus Desember aja. Fit zona 1, 2, dan 3. Nah, biar adil. Nah, sekarang kita buka dulu yang September ya. September ini sudah dibagi nih. Zona 1, 2, dan 3. Nah, saya gedein dulu. Yang zona 1 dulu ya. Formatnya sama. Jadi nanti dibuat data itu per 5 menit. Nanti kita bikin ada 5 interval waktu, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam ya. 5. Kita buat yang 5 menit dulu. 5 menit. Karena kalau sudah 5 menit jadi nanti yang interval waktu selanjutnya itu tinggal di rata-rata saja. Nah, mulainya dari jam 8. Nah, cuman ini waktu mau observasi mungkin nggak rapih nih mau observasinya, nggak masalah lah. Jadi kita mulai dari jam 8, jam 8.00. Saya udah buatkan formatnya di sini. Ya. Jadi cara ngisi gimana? Cara ngisi gini. Man itu bulan ya, 1 berarti September. Week 1 berarti minggu pertama. Day 1 berarti hari Senin. Nah, time-nya dari 8.00. Ya. Zone ini adalah zona yang kita observasi. Jadi kalau misalnya Mas Abiyu zona 1 berarti yang ini. Nanti Mas Dimas zona 2 yang ini. Ya. Nah, ketika Mas Abiyu isi zona 1, zonnya diisi zone 1. Ya, jam 8. Tapi Pak di sini kan begini nih, ngelengkap datanya. Nah, kalau lengkap datanya kita nggak usah panik. Tetap kita mulai jam 8, berarti jam 8-nya ada berarti 0. Baru ketemu angka di 8.14, 8.10. Berarti misalnya di sini 0, orangnya 0, ya. Ini orangnya dulu ya. Jadi di sini ada number occupant, ada orang. Ada jumlah orang yang berdiri, jumlah orang yang duduk, yang berjalan, yang jongkok, yang membaca, yang ngobrol, yang menulis, yang tertidur, satu lagi yang ini saya lupa satu lagi yang typing, ngetik. Nanti saya tambahin. Write ini menulis, dia menulis karena beda write sama type beda. Ya, itu ada colokannya. Colokan ada. Kalau mau nyolok di sini juga ada colokannya. Nggak apa-apa, lewat sini juga nyebrang juga nggak apa-apa. Next bimbingan udah di web ya Pak? Ya. Nggak apa-apa, bawa aja. Di lab juga saya nggak tahu tuh role-nya ada apa enggak. Bawa aja role. Nah, jadi saya coba ini lagi ya, review lagi. Cara ngisinya gimana? Cara ngisinya kalau seperti ini berarti jam 8.00 itu kosong ya. Kosong. Nah, karena ada di 8.14 sini ya. 8.14 ini nomor 7. Satu orang berjalan pakai HP, berarti lagi main HP tuh. Berarti di rentang waktu sini 15. Jumlah orangnya berarti ada 1 tadi kan ya. 1 pakai HP Pak, berarti yang bagian HP, kolom yang ada HP tambahin 1 juga. Handphone. Ingat yang diisi yang cukup berwarna oranye. Yang tidak warna oranye nggak usah diisi karena itu rumus.
otomatis. Udah saya masukin rumusnya. Ya. Nah, di sini ada komputer. Sorry, ini kan handphone. Di sini. Ini di sini. Mobile phone. Komputer sama laptop sama ya. Jadi kalau dipakai laptop atau komputer berarti ditambahin 1. Terus lanjut lagi. Ada lagi di 822. Orang berjalan aja. Berjalan. Berarti 5 menit Ya. ke belakang atau 5 menit ke depan ya, Pak? Ke depan. 8.14 kategorinya 8.10. Oh, sorry. 8.10 ya, sorry, benar 8.10. 8.10. Ya, betul, 8.10. 1, 5 orang 1, tapi dia berjalan tadi ya. Berjalan berarti walk 1, pakai HP. Ini mobile phone 1. Nah, kemudian tadi lagi di 22 ya. 22 berarti di 20. 20. 1 lagi hanya berjalan saja. Nah, begitu aja. Jadi nanti kalian mengisi datanya seperti itu. Ya. Terus kapan Pak mulai mengisi datanya? Nah, ini pertanyaan kapannya ini. Nah, di sini kita berjalan dua hal. Pertama proposalnya, kedua datanya. Pertama proposalnya, kedua datanya. Nah, berarti harus dibagi waktu. Saya sih berharap kalian datang ke kampus tiap hari ngerjain. Gitu. Gitu ya. Kapan mulainya? Pengennya supaya ada sih besok. Tapi masalahnya kan labnya udah jadi apa belum? Nah, ini sebelumnya saya lihat itu dipakai buat DP kemarin, meditasi. Ya, kita lihat deh. Itu intinya begini, masih ada meja-meja di situ, masih bisa dipakai sebenarnya. Ya, sembari nunggu meja yang buat lab itu terpasang. Jadi kita pakai aja dulu yang ada itu. Fleksibel aja dulu. Berarti intinya kita itu nyari ngumpulin data langsung di lokasi apa? Enggak, data udah ada, Mas. Data udah ada. Data ini dikumpulin sama Faiz, Dilan, Adel, Yoga dan Yusuf. Udah. Datanya udah ada datanya. Diem di perpus gitu, Pak. Sambil ngeliatin orang-orang tiap 5 menit. Enggak, pakai CCTV. Kan saya pasang CCTV di sana. Jadi setiap minggu itu Mas Yusuf ngambil rekaman. Jadi dari CCTV itulah dihitung. Nah, cuman ini kan formatnya masih RAW. Ini data RAW ini. Berjalan pakai laptop, bicara, ngobrol. Nih, ngobrol 2. Enggak, kita pakai rekaman. Jadi kayak ada pasangin di situ ada CCTV. Satu CCTV buat satu zona. Jadi ada 3 zona, 3 CCTV. Nah, setiap akhir minggu rekamannya diambil langsung, di copy ke flash disk, ke hard disk. Kemudian dari rekaman itulah dihitung. Itu dicatat, bukan dihitung, dicatat. Jalan 1, jalan 2. Manual. Gitu. Datanya udah ada RAW. Ini RAW. Nah, kita ubah ke sini format ini. Di format ini sudah saya pasangkan ininya rumusnya. Kurang nanti ini saya rapikan dulu ya. Besok saya kirimin deh. Nah, nanti yang akan menjadi output untuk Mas Abiyu itu airflow 2. Airflow 2 itu adalah volume udara yang dibutuhkan. Satuannya CFM. Kemudian untuk Mas Dimas itu tadi energi ya, watt ya. Itu nanti ada di sini. Watt BHP 2. Nih. Nah, sedangkan untuk Mbak Desmita ini ada di sini, persen VIP box. BR nih. Masih banyak output yang lain sebenarnya, ada BHP 2. Tadi watt BHP 2 ya, ada SP 2. Ini bisa jadi output juga nih. Satu skripsi lagi. SP 2 itu static pressure, tekanan udara.
ada volume, ada tekanan, ada RPM juga banyak. Nah, sedangkan untuk Mas Sandi nanti outputnya ini oksigen consume. Rumusnya udah ada juga, udah enak. Ada bantuin rumusnya semua udah saya bikinin. Tuh, ya, saya jam 2. Ya, review ini nanti saya kirimkan. Ini saya selesaikan dulu, tinggal 1 kolom lagi belum masuk ini. Ya. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi data yang ke kanan ini dari yang sebelah sini ya, kanan itu semua udah otomatis. Ya. Nah, yang perlu kalian isi tadi itu ya, yang sama ini nanti ini ada temperatur juga diisi nanti. Ini datanya adanya di JSON. Formatnya ada di sini. Bukanya pakai lokasi. Nah, ini dia. Channel 1 atau zona 1 itu lokasi 1. 2, lokasi 3. Nah, yang di luarnya ini adalah bukan yang bagian dari zona yang kita analisis. Nanti kita pakai lokasi 4, 5 atau 6 atau 7 sebagai eksternal eksternal temperatur. Ya. Sedangkan yang untuk yang room, yang temperatur, humidity dan pressure, kita pakai 1, 2, dan 3. Jadi kalau dia zona 1, cukup yang lokasi 1. Ya, BU. Kalau zona 2 berarti lokasi 2. Ya, Mas, dan seterusnya. Nah, cara bukanya gimana? Cara bukanya drag ini ke Chrome. Nah, ini cara bacanya begini. Sama, basisnya adalah waktu ya, tadi ya. Ini kan udah jamnya ini. Mulai dari tanggal, kita samain dari 11 ya. Awalnya 11 kan ya, 12 ya. Jadi tanggal 12. Ini bulan 9 tanggal 11. Cari yang 12. Ini cara bacanya juga lumayan ribet. Lewat ya? 9. Kok udah 16? Oh iya, 12 udah lewat. 12 nih. Nah, ini 12. Karena sensor ini bekerja terus, dari jam 00 udah nge-record nih. Tapi kita ambil yang jam 8 ya. Nah, kita mulai dari sini. Ini. Hilang lagi dia. 12, 8. Ini dia nih. Ini. Ini 08, 08, 08, 09. Ya, agak lengkap datanya. Cara baca kalau lengkap tadi ya, misalnya lengkap berarti ambil yang sebelumnya. Berarti ini ada 28, ini adalah suhunya 28. Suhunya 28,31. Field 1 itu suhu, field 2 itu kelembapan, field 3 itu tekanan udara. 4,7, 10,52. Dan seterusnya. Per 5 menit kalau apa? Artinya gini, kalau dia dari 08, 0807 ke 0824, itu kan ada tidak 20 menit lah kurang lebih ya. Berarti selama 20 menit itu sama dia, segitu suhu nggak berubah. Data sebelumnya Pak. Ikut data sebelumnya. Ya kalau misalnya kita observasi tadi di sini dia suhunya 28 Pak, gitu misalnya tadi kan ya. Kita kosongin dulu misalnya nih. Sini 28 Pak misalnya. Terus baru ketemu lagi dia di 24. 24 tuh di sini misalnya tadi di sini ya, di sini 20 ya. Baru ketemu lagi di sini Pak. Jadi sini 28 sama atasnya. Dengan angka yang sama. Gitu. Ya. Yang penting nggak ada yang kosong. Jadi kita nggak ada yang kosong. Walaupun di
dalam pembacaan ini dia ngelongkap, kayak gini kan, sungsang sebenarnya kan begini kan. Jadi yang kosong ini kita isi dengan nilai yang sama. Gitu. Jadi yang kita isi nanti yang ini aja. Oke, baik lagi. Bagaimana pembagian tugasnya, Pak? Saya sarankan begini. Datang pagi, ya jam 9 lah ya, pulang jam 3. Setengah hari ngerjain data. Setengah hari ngerjain. Nah, mulai besok, mulailah datang ngerjain data dan ngerjain proposal. Nanti malam saya share deh ini yang udah final. Jadi kalau artikelnya itu juga ada itu sempro ya Pak? Semua ada sempro. Semua ada sempro. Pak, buat pengerjaan ini di Excel kan? Berarti nanti Excel. bisa kita datanya ya Pak? Terpisah nanti digabungin nanti. Iya. Iya. Terpisah. Terpisah, tapi nanti pada saat pengolahan bareng-bareng. Gitu. Karena kan kesimpulannya sama. Satu ruangan itu kan. Kerjanya bareng-bareng. Pada saat pengolahan ya, kita olah dalam coding, kita pakai ANN gitu ya, atau Visual Neural Network, itu bareng-bareng. Karena datanya sama. Yang beda hanya outputnya saja. Iya, ngisi yang oren-oren aja ini. Oren yang udah saya tandain sampai ke kanan sampai sini. Sampai AV ini. Yang AW ke kanan itu sudah otomatis rumus. Rumus ini semua rumus. Ke kanan ini rumus. Panggilnya div0 itu biarin aja. Rumus yang saya berikan. Nah, untuk minggu ini fokus Payada bab 1. Ya, bab 1 selesai. Minggu ini bab 1 selesai. Tapi diutamain ngerekap ini dulu ya Pak? Enggak. Tadi kan saya bilang datang jam 9. Let's say misalnya ngerjain data sampai jam 11 istirahat. Lanjut lagi jam 1 sampai jam 4 ngerjain bab 1-nya, proposalnya. Sama. Cuman penekanannya berbeda. Kalau Abiu lebih ke volume, lebih ke watt energi, kamu lebih ke bukaan katup. Latar belakangnya kan sama zona under-activating. Tapi penekanannya lebih ke volume dannya, pengaturan volume udara. Kalau Abiu, kalau Dimas penggunaan energi. Nah, gitu. Kalau di Sinta misalnya pengaturan bukaan katup. Nah, kalau Sandi kebutuhan oksigen. Jadi penekanannya berbeda. Penekanan itu akan muncul di paragraf kedua latar belakang. Paragraf 1 masih yang sama. Paragraf 1 kan biasanya ini kan kondisinya under-activated itu apa, ventilasi itu apa dan segala macam kan gitu. Nah, paragraf kedua lebih ke masalahnya masing-masing. Nah, gitu. Ya, nanti kalau mau nonton ini tadi saya share deh. YouTube juga banyak. Jadi kata kuncinya tadi apa? Variable air volume. Variable air volume nanti di YouTube-nya ada di bawah. Jadi saya buka salah satunya ini. Ini sama ini. Gitu. Mau tanya buat format penulisannya sama kayak yang Metopad bukan Pak? Udah. Nanti saya share. Saya ketemu ini untuk brief dulu. Nanti malam saya share format bab 1-nya, proposal ya saya share, kemudian sama file tadi yang Excel, sama ini deh, YouTube ini. Gitu. Gimana? Nanti ada saya share. Saya share anak yang sudah maju proposal. Banyak nih dokumen di laptop saya, banyak anak-anak yang sudah maju proposal. Nanti saya Terus kita bimbingan itu kayak sekarang kan kita di tag sama Payada nih di
kita bisa ngajuin, Pak kami bertiga mau bimbingan, apa nunggu udah ada Saya akan tiap hari ngendokin kalian. biar cepet Pak. Iya, mereka saya ngendokin. Dan setiap Selasa Jumat kita ketemu begini. Tapi saya bagi deh, soalnya kan banyak nih kayaknya kalau full di hari satu hari kayaknya berat. Saya bagilah Senin Selasa, nanti Jumat melihat progres. Berarti kalau udah mulai masuk kan, kalian nongkrong di lab situ kan, saya lebih enak nanti. Saya datang kunjungin, saya sapa, halo gimana kabarnya, udah sampai mana, ngeliat apa, film atau gitu. Ya, kembali nanti saya juga belum selesai tuh yang bikinin yang GitHub-nya itu. Malam lah sekalian saya selesaikan untuk kalian udah bisa mulai. Tujuan saya manggil kalian ke sini adalah ya meet juga ya Mas Andi untuk mengoverview apa sih tema kita ini, biar paham dulu gitu, biar dapat klik dulu gitu, oh mau bikin ini gitu. Kita baru mulai besok ininya, namanya pengerjaannya gitu. Oke, ada pertanyaan? Besok di lab itu kan komputernya Ya, baru nggak ada komputer, cuman meja. Cuman meja. Masuknya harus butuh izin gitu. Enggak. Kuncinya ada di Pak Ade. Nanti saya minta Pak Ade.